Jadi memang ini cocok nih sama gua kalau kata orang sekarang ini passion gua nih turun ke jalan kira-kira gitu. Karena kita demo waktu itu berkali-kali. Iya. Jadi rasa takutnya itu makin demo makin hilang rasa takut. Justru kita kalau nggak ada tentara, kalau nggak ada polisi, kita itu malah gelisah. Musuhnya belum datang nih, musuhnya belum datang ini. Jadi kita ya takut tapi juga nggak takut banget. Dulu kita bilang misalnya gantung Soeharto, nanti belakangnya kita bilang Soeharto tukang bakso, gitu-gitu loh, nggak beda ya. Saya kok percaya sama anak muda itu, ya memang secara umum gejala umum orang bilang anak muda sekarang instan, tidak ini, tidak itu, nggak kritis, nggak peduli. Saya sih merasa mungkin ada itu karena kita udah jadi orang tua. Diburui aparat negara, dimusuhi masih ada heroiknya gitu loh. Jadi maksud Anda tantangan anak-anak muda Nah, sekarang lebih berat tantangan daripada tantangan sekarang ini kan lebih ini ya. Ternyata anak muda dari yang kita menganggap mereka banyak juga yang kita respect, dan saya dia lebih, kalau saya melihat ya, kalau bandingin zaman saya muda, ternyata Gilbran yang dianggap orang nggak santun, nggak apa itu, anaknya sangat santun sekali. Dia juga nggak bilang Jokowi, dia nyebut Pak Presiden, Pak Jokowi, pokoknya ya itu galak karena memang dia harus galak aja gitu loh. Tapi pribadi anaknya sangat sangat halus, sangat sopan segala macam. Sumpah mahasiswa, kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa kebenaran. Sobat Forum, selamat sore. Kali ini kita kedatangan tamu Bung Afnan Malai, seorang aktivis mahasiswa tahun 80-an yang juga penyita calon mahasiswa dalam acara Menolak Lupa. Bung Afnan, apa kabar? Baik. Bisa bercerita nggak tentang bagaimana proses Bung Afnan menjadi seorang aktivis mahasiswa di tahun 80-an? Kita langsung ini ya. Silakan. Saya kan di Gajah Mada di Jogja, mahasiswa Fakultas Hukum. Waktu itu saya aktif di Pers Mahasiswa Balairung. Kayaknya Bung Imran juga di Pers Mahasiswa ya di UNAS ya. Betul. Ya, nah waktu itu kan Pers Mahasiswa itu lawan apanya ya? Lawan bertengkarnya itu kelompok-kelompok studi. Jadi ya bukan lawan bertengkar lah. Saya di sana tahun 88 ya. Itu awalnya Visipol UGM. Bukan. Bertempat di Litbang Visipol UGM, teman saya Sugeng Bahagio yang aktivis NGO internasional itu. Dia waktu itu ketua Senat Filsafat. Dia bikin acara 60 tahun Sumpah Pemuda. Nah, kita udah kenal ini, udah mulai ada, dulu kan sibuk nih kelompok studi. Kalau di Jakarta kan Denny JA segala macam itu kan. Ya terjadi polemik apa segala macam. Terus teman-teman ini banyak yang kapan turunnya diskusi terus, kira-kira ada M-Torik gitu kan. Ya Jogja juga. Nah, terus dari situ lama-lama kok ini berkembang. Nah, ada acara Sumpah Pemuda 60 tahun itu, saya orasi di podium itu, teman-teman rame, dan itu awal kita demo SDSB ke DPRD Jogja. Nah, saya waktu itu bikin makalah singkat untuk orasi, ada bonus Sumpah Mahasiswa. Jadi saya bikin Sumpah Mahasiswa. Nah, jadi waktu itu di UGM banyak sekali namanya acara mimbar bebas. Itu sampai kita pinjem podium sebagai mimbarnya,
kita bawa di depan kampus Visipol. Waktu itu ada Rizal Malarangeng ya, Celi, sama almarhum Anharudin. Ada juga almarhum Judi Hermawan, anak ekonomi. Lah dari situ berkembang demo, udah keterusan. Awalnya gitu. Nah, itu kan situasi ketika itu kan Orde Baru sangat represif ya. Iya. Dia punya kejadian itu. Nah, itu bagaimana kok bisa menumbuhkan keberanian Anda sendiri dan teman-teman itu Oh, ketika kalau itu? saya keberanian saya waktu di majalah Balairung, itu kan kita bikin acara apa namanya, bikin antologi puisi sosial mahasiswa. Waktu itu yang jadi selektornya itu MH Ainun Najib dengan sastrawan, waktu itu wartawan ya, Ahmadun Yosi Herfanda. Nah, waktu itu saya udah bikin puisi, maksudnya dimuat, dan teman-teman cerita puisi yang paling pertama dipilih MH, kebetulan puisi saya. Judulnya Bu, itu tahun 87. Bu, belikan aku keberanian di pasar loa atau di supermarket. Besok aku mau demonstrasi. Jadi di situ udah mulai. Terus kan karena nggak tahu ya, bukan mungkin dalam keluarga juga waktu itu kan partai kan zaman Soeharto kan cuma 3. Yang satu partai jadi-jadian, yang satu partai betulan, partainya dia, yang 2 partai jadi-jadian, PDI sama P3. Di situ keluarga memang, orang tua saya memang mengkritisi Soeharto, tapi kritisnya keluarga gitu loh. Jadi ketika saya turun ke jalan, ya udah. Di sana memang masih sedikit, waktu itu yang paling banyak mahasiswa Fakultas Filsafat ya. Jadi yang lain-lain belum. Jadi memang ini cocok nih sama gua, kalau kata orang sekarang ini passion gua nih turun ke jalan, kira-kira gitu. Itu bisa ceritakan nggak beberapa peristiwa yang monumental ketika itu yang Anda ikuti ya? Bersama teman-teman tentunya. Aktivis itu kan dulu kan nggak banyak ya aktivis-aktivis yang apalagi yang turun ke jalan ya. Iya, itu kan dibilang minoritas, nggak seperti sekarang yang sudah saya kira bisa dihitung dengan jari. Pengalaman saya di UNAS juga kan kita hanya berapa gelintir. Nah, tapi kan terus bergerak ketika itu ya. Nah, bisa ceritakan nggak beberapa yang Anda ikuti yang monumental ya? Yang agak ini itu karena relatif awal itu waktu Bambang Istinugroho, Bonar Tigor naik pos-pos, dan si Bambang Subono. Mereka ini kan kena kasus sepele, kasus penjualan buku Pramudian Antatur. Zaman itu nggak sepele dong. Iya, zaman itu nggak sepele. Maksudnya sepele itu cuma jual buku loh. Ya mereka diskusi, akhirnya disidang segala macam, mereka dipenjara. Nah pada saat sidang terakhir kita demo besar-besaran di Pengadilan Negeri Yogyakarta di Jalan Kusumanegara. Nah waktu itu ada teman kita namanya Halim. Halim ini anak IAIN, dia bisa ceramah. Salah satu pemantik, ini kita sendiri ya yang menilai, salah satu pemantik itu dia khutbahnya itu ya keras, nyerang-nyerang. Di sana kan banyak tentara sama ini. Dan waktu itu teman kita Webi Waro itu sempat dadanya di bayonet apa namanya itu sama tentara. Ya dipopor gitu berdarah-darah. Nah, itu ada juga almarhum teman kita yang bergerak di bidang literasi, Nirwan Ahmad Arsuka. Jadi lucu di tengah kengerian kayak gitu, suasana sangat mencekam, diangkut sama truk tentara. Nirwan ini karena dia solidar sama temen, dia kejar itu truk, minta diangkut juga. Jadi istilahnya itu, aku bergabung dengan kalian kawan, gitu. Kalau salah ada juga peristiwa Kedungombo yang juga diadvokasi di. Iya, itu waktu kita ke Boyolali, itu serem itu. Kita mau masuk ke mana itu, ke Jalan Seruwen apa ya, mau ke Boyolalinya itu kita dihadang. Kita nggak bisa masuk, itu teman-teman Jogja, Salatiga, Solo segala macam ya di sana kita nggak bisa. Itu dihadang Kodim, kalau nggak salah namanya waktu itu Hasbi ya. Kolonel Hasbi. Nah, itu berlanjut kita demo ke Jakarta. Saya waktu itu menulis mosi tidak percaya kepada Rudini, waktu itu dia Mendagri. Nah, di Jakarta
Habis itu ditolak, nggak ketemu, kita ke Makam Pahlawan. Jadi udah nggak ada yang bisa ini nih, kita mengadu Jadi kepada aksi simbolik gitu pahlawan, ya. aksi simbolik. Waktu itu masih ada Amir Hussein Daulay segala macam, dan itu kita akhirnya apa namanya ya, ditangkap apa digiring apa Iya. kemana itu saya lupa ke Polres mana. Itu juga ya relatif menakutkan, tapi karena kita sudah sering demo, ya kita anggap inilah, waktu di polisi itu banyak yang tentara yang mendekati termasuk saya, dia bilang, "Kita 66 kita berkawan," katanya. Kira-kira polisi mencoba mendekati kami biar moral kami, apa namanya, runtuh lah gitu, biar nggak terlalu ini. Oh iya," kita bilang gitu aja. Nah, ini kan yang saya tahu Anda ini kan pencipta Sumpah Mahasiswa ya. Iya. Yang saya tahu di kalangan aktivis 80-an dan kemudian berlanjut 90 dan sampai reformasi Iya, di itu kampus-kampus anak itu saya. ada betul, ada Iya, dua apa namanya, ikon ya. iya. Pertama Darah Juang lagu Darah Juang diciptakan Lagu oleh Darah John Juang Tobing Johnson dan Tobing. Sumpah Mahasiswa yang Anda ciptakan. Iya, Nah, ini bisa sebetulnya cerita nggak ini bagaimana ini? sebetulnya ada 3 Apa itu? dengan Wiji Tukul. Cuman Wah. Wiji Tukul kan cuman dibacakan saat di acara ya, misalnya pas demo gitu, puisi dia yang peringatan itu. Nah, tapi yang dinyanyikan, Bawakan. dibacakan ya Darah Juang dan Sumpah Nah, bisa Mahasiswa. cerita nggak bagaimana proses Sumpah Mahasiswa itu tercipta dan kemudian bagaimana itu disuarakan berkali-kali Itu kan waktu saya teman-teman di Fakultas Filsafat tapi di Litbang Visipol itu gedungnya. Itu kan waktu itu ada almarhum cendekiawan Muslim Abdur Rahman. Iya. Nah, itu kan waktu itu suasana teman-teman mau demonstrasi itu sudah mulai tampak gitu loh. Nah, sebagai orang tua, sebagai cendekiawan dia bilang, "Udah nggak zamannya lagi nih, demo-demo turun ke jalan," gitu. Nah, itu disambut sama ada namanya Awaldi, itu mahasiswa psikologi UGM. Dia setuju dengan itu. Nah, saya bikin tulisan, ya waktu itu saya lucu juga kalau mengingat sekarang, menolak si pemerkosa. Intinya saya bilang, ya kalau musimnya hujan, ya musim hujan, nggak bisa lo bilang, "Sekarang bukan musimnya," bukan apa. Nah, terus saya mau bikin apa nih, akhirnya saya bikin Sumpah Mahasiswa itu, karena saya merasa harus ada sesuatu nih. Nah, terus terjadilah saya bikin Sumpah Mahasiswa. Awal-awalnya sih banyak yang bilang, Sumpah Mahasiswa itu bukan ciptaan saya. Bisa nggak Anda bacakan di sini? Ya, Sumpah Mahasiswa yang dibacakan di jalan-jalan itu agak diubah ya, terutama yang terakhir itu misalnya berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Aslinya itu Sumpah Mahasiswa. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Terus diulang lagi, kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. Kami mahasiswa-mahasiswi Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa kebenaran. Itu. Dan itu dibacakan terus ya. Bahkan waktu anak saya kuliah di ITB, dia bilang, "Ya, sumpahnya dibacain ini kami mahasiswa." Terus saya bilang, "Nggak lu bilang, itu bapak gua yang bikin." Dia, wah, ada-ada aja. Di UGM sampai sekarang, ya di kampus-kampus lain. Saya juga kemarin kan ada demo di Surabaya itu, Untak, yang muak itu dengan yang rejim sekarang ini, Jokowi ini, ya itu juga dibacakan di mana-mana, di Jogja sendiri. Waktu reformasi itu yang bacain Butet di Jogja. Saya sebagai wartawan malah di luar itu. Butet bacain sumpah gua, tapi diganti jadi Sumpah Rakyat Indonesia. Bagaimana perasaan Anda itu menjadi satu yang ikonik dan kemudian Nah, itu sebetulnya jasanya si kawan kita, senior kita Amir Hussein Daulay. Karena kita kan dulu sering ada pertemuan keberapa Prodem itu loh. Dia bilang, "Woi, kau bikinlah ini, bikin stiker." "Bikin apa?" "Ya stiker Sumpah Mahasiswa." Gitu aja. Enggak. Saya nggak bikin-bikin, akhirnya Amir sendiri yang inisiatif. Terus ada kawan kita anak IN itu, siapa itu?
dia yang nyebar-nyebarin. Siapa? Oke. Abdul Hakim siapa? Oke, Itu Mata. bukan anak Oke, oke. Jogja YIN. Oke, kita rehat sebentar untuk kembali lagi kepada nih. Oke, Bung Afnan, kita Ya, kembali lagi di acara Menolak Lupa. Eh, saya ingin kembali ke belakang tadi. Anda tadi sempat cerita tentang bagaimana Anda terlibat dalam dunia aktivis mahasiswa ya. iya. Bisa nggak menceritakan eh, lebih detail ya, bagaimana sih kan Anda ini kan kalau yang saya pernah tahu sebelumnya kan memang bersekolah SMA di Jogja. Jogja ya. Iya, Walaupun Anda ini pernah tinggal di Medan, pernah tinggal di mana katanya gitu ya. Lampung. Nah, bisa cerita nggak bagaimana prosesnya itu punya kesadaran politik dan kemudian kesadaran bahwa kemudian terlibat dalam passion Anda itu gitu loh. Dulu saya itu bedanya dengan teman-teman yang lain. Saya orang Sumatera. Ya, Jadi kalau yang lain-lain itu indekos di Jogja. ya, Saya orang tua saya pindah ke Jogja ya, biar ya orang Minang kan salah satunya kan pendidikan anak ya. ya. Nah, itu ibu saya itu bikin bikin rumah makan tapi warung lah, warung makan. Nah, di situ kan banyak mahasiswa kumpul, Hmm, saya sering dengar. Jadi saya udah terbiasa juga nimbrung dengan ya. mereka apa segala macam sampai saya keterima di UGM karena sekolah saya itu bukan SMA yang ini di Jogja ya. Nah, itu internalisasi nilai-nilai pokoknya tentang kritis terhadap pemerintah itu sudah mulai ada di Hmm, situ. Nah, kebetulan waktu saya SMA, masa itu ada akreditasi. Jadi karena saya di SMA biasa, Bobkri, SMA Kristen, Bobkri 3, kalau Ganjar kan Bobkri 1. ya, ya. Ganjar calon presiden itu Bobkri 1, saya Bobkri 3, masuknya sore. Nah, itu ada policy akreditasi. Kita takut nih kalau akreditasinya jelek, itu nggak tahu waktu itu nggak bisa masuk ke Ya, UGM, ya. nggak bisa ke negeri gitu ya. Nah, saya sama teman-teman waktu itu saya ada namanya Badan Musyawarah sekolah apa ya, pokoknya yang Mhm. kayak antara senat sama apanya gitu loh. Kan ada OSIS, ada yang nah di situ saya sama teman-teman mulai demo itu. Oke. Wah, tamat SMA sudah demo? Menolak akreditasi itu. Oke. Nah, nggak taunya kan isu itu waktu itu agak agak lumayan santer ya. Ya. Kita diakomodasi sama OSIS SMA 3. Hmm, SMA 3 ini SMA favorit di ya. Jogja di samping SMA 1. Hmm, OSIS-nya menerima kita, kita rapat di situ, seneng banget dong. Anak SMA favorit aja hmm. nerima apa keresahan kami gitu ya. Tapi berapa kali pertemuan kayaknya dilarang sama kepala sekolah. Nah, terus Terus? waktu saya keterima di UGM, ketemu anak itu yang jadi maksudnya benih-benih itu saya udah ada sejak SMA karena Oke. menganggap ini kalau diakreditasi nanti hak kami sebagai mahasiswa yang semenjana kan waktu itu kan tes ya, kalau tes kan jangan pakai gitu-gitulah. Oke. Jadi ketika di kampus ada jadi saya bukan bukan ikut-ikutan, Tapi kan begini, waktu itu kan ketika Anda masuk kuliah itu kan tahun 84. 84. Itu kan masih ada NKK-BKK gitu-gitu ya. Iya, Nah, itu bagaimana proses kemudian Anda atau, di kampus itu menjadi aktivis ya? Tadi Anda cerita sebagai mahasiswa, tapi bagaimana iya. proses itu sehingga pelan-pelan atau seketika gitu ya Anda bisa menjadi seorang aktivis gitu? Ya kalau dibilang seketika saya prosesnya jadi aktivis itu emang ya Iya, mungkin kalau orang bilang ada betul. darah-darah Oke, oke. melawannya lah, ada Mhm. darah-darah. Jadi, ya nggak lama memang waktu itu Soeharto orang belum ini, ya kebetulan mungkin orang tua saya bukan pegawai negeri misalnya apa, lebih Iya, iya, iya. secara lebih independen ya. Jadi kami waktu itu kan, orang tua kan pasti tidak golkar gitu ya, kita pemilu apa tuh, langganan koran koran apa segala macam. Jadi memang ketika ada, apa namanya, kritis terhadap Soeharto ya kita gabung. Oke.
Jadi Itu kalau waktu nggak salah itu Anda mulai dari pers mahasiswa ketika itu ya? ya pers mahasiswa. Nah ini bisa cerita nggak? Ini kan menarik. Saya juga pernah terlibat di pers mahasiswa di UNAS ya. Iya. Dan kita juga sudah berteman itu sejak tahun 80 Iya, itu. Nah itu 87. bisa nggak ceritakan bagaimana sih eh, gerakan mahasiswa masa itu memang elemennya salah satunya adalah pers mahasiswa. Iya. Ya, ada poros UNAS Iya, kemudian waktu itu kan bisa cerita nggak? waktu itu kan kita memang belum punya HP ya, tapi rapat Ya, gelap kan biasa aja, bisa betul. on time malahan ya. Nah, waktu itu kan pers mahasiswa. Pers mahasiswa kan salah satu unit di mahasiswa selain kalau ekstra Hmm. ekstra organisasi ekstra kampus ya. Misalnya HMI, PEMKRI apa segala macam. Nah, kebetulan saya dulu HMI, jadi sebelum demo-demo itu saya juga udah punya Ya. istilahnya udah punya asupan lah gitu. Dulu kan di HMI. Jadi ketika berjejaringan segala macam itu memang kita udah ya itu tadi saya bilang ketika kita diskusi-diskusi selalu ada teriakan diskusi terus. Kapan turunnya gitu. Itu kan sebetulnya saling mengompori. Ya, Karena ya. yang ngomong itu juga belum turun juga kan. Betul. Jadi kayak ngajak gitu. Jadi kalau saya di aktivisme kayak gitu itu kayaknya nggak pakai ini lanjut. Waktu mahasiswa kan saya kebetulan sering nulis ya. Ya, ya. Sering nulis ya di banyak media lah termasuk Kompas, Jawa Pos, resensi buku apa segala macam. Jadi waktu itu kan pers mahasiswa ini kalau di Gajah Mada itu Pak Kusnadi itu rektor Ya. yang legend ya. Itu kalau kita teman-teman pers mahasiswa ini dia kritik habis-habisan, kalian gini gini gini. Tapi kalau nanti sama anak marching band, dia Ya, ya, ya. lembut. Jadi ya Pakku sendiri kan malah pernah mengantarkan mahasiswa turun ke jalan, dia kawal. Ya ini kan menarik. Kondusif jadi Betul, gitu. betul. Maksudnya begini, menarik ini kan begini. Pers mahasiswa itu kan asumsi orang kan dulu dan sekarang terutama ya, itu kerjanya menulis ya, Iya, aktivismenya menulis ya. iya, Tapi di tahun 80-an itu kan tidak kemudian justru salah satu elemen yang masih turun ke jalan itu adalah pers mahasiswa. iya, Dan kalau nggak salah saya misalnya kasus Gedung Umbo misalnya, iya, itu kan tidak hanya itu justru pers mahasiswa baik di Jogja, di Salatiga dan di ini yang menjadikan satu poros ketika itu dan iya betul. satu Pers mahasiswa inilah betul. mendorong situasi yang maksudnya situasi yang mau meledak tapi nggak meledak-meledak. Nah, Ya. pers mahasiswa ini yang meruncingkannya. Jadi walaupun tidak semua terlibat ya, misalnya kalau di Balairung ya, waktu itu kan pers mahasiswa fakultas-fakultas kan banyak ya, tapi yang paling kuat arah ke sininya Balairung ya, pers mahasiswa kampus UGM. Jadi semua fakultas di situ. Jadi ada Yayan Sopyan dari Ya. filsafat, terus yang dia sering meliput sih. Betul. Jadi waktu itu ada namanya juga Pijar. Ya, ya. Jadi setiap kali kita demo dibikin kayak apa itu namanya stensil apa brosur itu cuman fotokopi doang sampulnya, fotokopi berwarna. Tapi kalau yang turun ke jalan M. Thorik dari Fakultas Ekonomi sama saya. Nah, ini kan juga menarik ya. Ini juga ada ini perlu saya singgung. Kebetulan ya, Heeh, beberapa tokoh yang sekarang terkemuka lah ya, iya, baik itu yang sekarang Nyapres Ganjar Pranowo, iya, kemudian Anies Baswedan itu kan iya, juga dari UGM ya. Dan termasuk sekarang Nezar Patria iya, misalnya kan sekarang iya, wakil menteri. Itu kan justru di masa-masa itu adik kelas Anda itu ya, tapi iya, 80-an masih iya, ketika itu. iya. Nah, ini bisa bercerita nggak bagaimana konteks ketika itu, terutama mungkin di UGM yang bisa menumbuhkan tidak hanya tokoh-tokoh mahasiswa gitu, aktivis mahasiswa, tapi juga kemudian ya sekarang tumbuh menjadi tokoh-tokoh nasional gitu yang Ya kalau Anies kan dia jadi dulu itu ada Suripto. Suripto itu kalau nggak salah sekjen PKS dulu, iya, tapi maksudnya direktur di kemahasiswaan. direktur Iya. kemahasiswaan di Kemendikbud ya. Hmm. Nah, itu kan yang pertama kali melontarkan ide untuk apa namanya Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Ya, SMPT. Awalnya SMPT itu kan itu kemana-mana di apa namanya ada yang menolak di kampus ISI segala macam ditolak sebetulnya.
Cuma waktu itu terjadi gesekan di Gajah Mada ya. Oke. Saya, M. Thorik, dan almarhum Nirwan itu yang setuju. Dengan bayangan, mending kita punya organisasi daripada masih beku NKKBKK itu. Sementara yang menolak Dadang Juliantoro, si almarhum Rajo Waluyo Jati, Sugeng Bahagio, Untoro Haryadi. Jadi ada penolakan juga. Waktu itu kita gesekan, kalau di Gajah Mada namanya ada KM. Ya. Nah itu kalau Anies itu kalau tidak salah ketua kedua ya, yang pertamanya namanya almarhum Khoiri Umar. Eh, Kalau nggak tahu tadi nyebut-nyebut Ganjar atau siapa Ya, gitu. ya, Ganjar dan Nezer Patria kan juga dari UGM itu ya. Iya, Dari masa-masa itu kalau maksudnya. Ganjar sih zaman itu dia bukan tukang demo. Ya. Belakangan aja dia dibilang enggak. Kalau Ganjar saya tahu persis lah. Ganjar malah waktu itu relatif bukan resisten ya, ngenyek teman-teman yang anu. Kalau Anies ya, Nezer Patria? oh kalau Nezar iya, Oh, Nezar filsafat. Kalau Nezar Patria iya, dia di pers juga, pers Fakultas Filsafat. Jadi setelah Balairung itu yang paling anu itu filsafat sama Visipol. Misalnya Andi Arief. Ya. Andi Arief di kalau Visipol namanya Enggak, yang sintesa. mau saya katakan sebenarnya kan ini menariknya bahwa tokoh itu walaupun ketika itu tidak dalam Terlibat. satu kubu Iya, gitu iya. ya, tapi kan aura iklim ketika itu kan Kalau menciptakan semua. saya kira UGM itu memang punya keistimewaan dalam pengertian Jogjanya. Oke. Jadi orang di Jogja itu masih bisa istilahnya sana udut-udut, ngobrol, ahe-ahe. Mungkin teman-teman di Jakarta ngapain tuh gituan. Jadi iklim itunya yang saya kira masih beberapa puluh tahun lagi agak susah ada Bandung ya, Bandung. Ya sekarang mulai Malang, ada kota-kota yang suasananya memang kondusif untuk orang ngomong yang mungkin bagi anak-anak di Jakarta misalnya, apain sih ngomong gituan. Bahwa sekarang ada kesamaan relatif instan apa segala macam itu soal lain lah. Oke, kita break sebentar ya untuk kembali. Ya, kita kembali lagi kepada Bung Afnan di acara Menolak Lupa. Bung Afnan, jadi Yuk. saya mau dikit lagi kembali ke belakang ya. Tentu selama beraktivisme menjadi demonstran, menjadi penyair ketika itu ya, itu kan juga menjadi, dan pastilah suasana 80-an saya juga merasakan ketika itu ya, sangat represif ya. Ya kita kalau diskusi intel di mana-mana macam-macam ya. Beraktivisme itu selalu ini ya. Dan itu kan memang dekatlah dengan resiko yang macam-macam ya. Nah, bisa nggak ada secara cerita ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang tadi itu yang tadi dekat dengan berhadapan dengan aparat keamanan atau bagaimana gitu. Ya gimana ya, kita beda kota, beda ini ya, beda pengalaman. Artinya gini, kami ini di Jogja. Ya bolehlah orang bilang Jogja itu kecil, tapi kan akses kemana-mananya oke. Tapi kan kita misalnya demo orang 50, orang 100. Kalau di Jakarta kan ya langsung demonya bisa langsung ke DPR, namanya DPR RI. Kalau kita kan DPR, DPRD. Jadi pola penangannya mungkin agak beda. Tapi kita itu apa ya? Karena kita demo waktu itu berkali-kali. Jadi rasa takutnya itu rasa takutnya itu makin demo makin hilang rasa takut. Justru kita kalau nggak ada tentara, kalau nggak ada polisi, kita itu malah gelisah. Wow, selalu musuhnya belum datang ini. Jadi kita ya takut tapi juga nggak takut banget. Ada dulu satu peristiwa ya, saya agak lupa. Itu tentara sama polisi itu memang udah mau membubarin gila-gilaan karena ada
ada mobil, saya lupa mobil polisi apa mobil tentara, maksudnya platnya plat tentara apa plat itu sampai digulingkan. Oh ya? Digulingkan di depan gelanggang mahasiswa, ini gelanggang mahasiswa UGM, di sini Menwa, terus digulingkan. Ya waktu itu spontan aja, saya pengen tahu, saya bilang bakar, bakar. Tapi ada temen yang ini kan jangan sampai anarkis, nanti kalau dibakar kan pasti Iya. kita bisa dihabisi semua. Cuman saking jengkel, nggak cuman saya aja yang bilang bakar. Di sana kita temukan macam-macam gas air mata apa nggak tahu saya apa, bom molotov juga, akhirnya ditaruh di Menwa. Jadi kalau kayak gitu kita, ya sorry ya, Jogja itu kan kulturnya Oke. jadi kalau kita dulu kita bilang misalnya gantung Soeharto, nanti belakangnya kita bilang Soeharto tukang bakso, gitu-gitu loh. Jadi ya maksudnya bukan melecehkan tukang bakso, tapi maksudnya Iya, iya. biar kita berani tapi kita kendorkan sendiri, berani kita kendorkan sendiri. Jadi banyak sih kalau misalnya kalau diskusi dulu kan sering diskusi, misalnya sama ada dulu Lancaster, Iya, iya. ada si siapa namanya, ya dosen-dosen UGM, Pak yang paling oke itu kan misalnya Pak apa namanya, Muchtar Masud, Betul, ya. Pak ya banyaklah, sama Pak Ikhlasul Amal, sama Arif Budiman. Arif Budiman pastilah teman-teman Iya, iya, iya. demo ini ya. Jadi kalau saya pribadi yang paling saya takut justru tidak pada saat demo-demonya. Hmm. Saya kan teman-teman nganggep saya ini punya saudara tentara, pangkatnya sudah karena nggak ketangkep-tangkep. Saya sama Torik, kok yang dua itu nggak pernah ketangkep katanya. Jadi orang mempersepsikan sendiri, mungkin ini, mungkin itu. Jadi yang saya takut itu justru pernah sekali saya naik motor, saya pinjem motor temen malam, dan saya dipukul dari belakang, helmnya jatuh, saya ketakutan karena saya orang kampung situ, ada jalan tikusnya saya ngerti. Nah, terus saya cuma bisa lihat orangnya potongan tentara gitu. Besok paginya tetangga saya, teman yang punya motor itu udah bawa pedang, nyari ke lokasi itu, kalau itu begal atau apa segala macam. Tapi tetangga saya besoknya cari ke Kramil ya, tentara paling bawah itu. Helm saya di situ. Habis itu setiap saya naik motor tidak ada yang bonceng di belakang. Saya pasti selalu lihat spion, dan kalau ada motor lewat dari belakang, saya pasti ke tepi dulu. Itu cukup lama. Jadi sebenarnya ada upaya-upaya represi juga Oh ketika itu. iya, yang namanya tentara itu sering ke rumah saya. Kebetulan sebagai aktivis kan kita nggak jam kuliah masih di kampus. Nah kebetulan saya nggak ada, tentara apa segala macam itu datang ke rumah ya neror orang tua saya. Kebetulan waktu itu orang luar Jawa tentaranya, terus ketemu sama paman saya yang rumahnya dekat situ, terus ngobrol-ngobrol ya jadi teman, tapi selalu diawasi. Nah, saya kan kuliah di Fakultas Hukum. Iya. Jadi waktu itu orang mahasiswa yang tukang demo ini datang surat dari tentara, dari mana, dari pokoknya yang punya otoritas, itu diketahui oleh fakultas nanti misalnya Imran. Wah, terus surat itu dikasihkan ke orang tua. Jadi orang tua yang marahin tukang-tukang demo itu. Jadi ada teman saya itu bapaknya tentara, itu sekali waktu naruhin pistol mereka berdua. Kamu tembak bapakmu aja daripada kamu masih demo-demo. Sampai terornya begitu ya. Nah, untungnya Fakultas Hukum tempat saya dalam soal administrasi jelek, dalam surat menyurat itu loh. Saya akhirnya lihat surat tumpukan untuk orang tua saya itu banyak sekali di TU itu. Jadi nggak diantarkan ke rumah saya. Fakultas-fakultas lain banyak teman saya dari Fakultas Sastra, almarhum Arif Santoso misalnya, yang kemudian jadi wartawan Jawa Pos. Dia demo berapa kali, bapaknya juga tentara, ibunya bilang, "Piye to kue? Kamu gimana, bapakmu tentara kok sekarang kamu
jadi tukang demo, kira-kira begitulah. Jadi teror yang paling keras yang dirasakan tadi yang di motor tadi dipukul itu ya? Iya, karena kalau saya membayangkan, kalau saya berhadapan langsung, pasti akan banyak teman-teman, akan banyak media, mungkin keberanian juga atau kewaspadaan saya juga bisa terjaga. Ini ternyata saya dipukul sendirian. Kalau peristiwa yang Anda saksikan yang mengenaskan gitu ya, Ya yang dialami waktu di Kusuma Negara Nah, itu bisa itu ceritakan sampai Bang? kita bikin liputan pijar itu namanya Kusuma Negara Berdarah. Karena itu kita ngelihat dan teman kita dibawa ke ya tentara lah. Di sana ya nggak tahu ya disiksa apa segala macam. Cuma waktu saya pernah waktu Andi Arief setelah ditangkap itu, dia kan ke kampus. Saya waktu itu kan udah jadi wartawan. Iya. Saya di ruang almarhum Riswanda Imawan sama Afan Ghaffar. Terus Andi Arief datang. Saya bilang, "Di, diterima aja." Feeling saya Andi mau dijadikan dosen. Terus sebelum itu, "Gimana? Lo kan ketangkap kemarin gimana?" "Ya gini-gini." "Nama gue di nggak?" "Ya iyalah nama lu kenal Afnan Malai nggak?" katanya gitu Iya, kan. iya, iya. "Terus lu bilang apa?" "Seharusnya kan gua ditangkap juga," gitu. "Gila lu." Kita canda-canda gitu. Nah, oke, kita agak ke depan sendiri. Setelah Anda menjadi aktivis dengan cukup lama itu ya, Iya, kalau nggak salah kan kemudian menjadi wartawan juga ya. Saya iya, juga menjadi wartawan dan lain sebagainya. Terus kan kita juga dulu ikut mendirikan AJI bareng-bareng. iya, Aliansi Nah, ini Jurnalis bisa cerita Independen. nggak ini Ah, apa? Tapi sebelum itu kita istirahat dulu ya, cerita oke. bagaimana Anda nanti ini ya. Oke. Kira-kira. Sobat Forum, kita kembali lagi ke acara Menolak Lupa bersama Bung Afnan Malai. Bung, Yup. tadi sekarang kita ngobrol ya, setelah Anda menjadi aktivis kan cukup lama itu ya, malang Iya, melintang ya. Dan juga Anda kemudian berprofesi sebagai jurnalis ya, iya. wartawan ya. Dan kalau saya nggak lupa kita bersama-sama juga ketika itu, eee, saya juga bekerja di Forum Keadilan dulu zaman itu, dan Iya. Anda juga di majalah Amanah. Mungkin bisa cerita nggak proses Anda jadi kemudian sama-sama mendirikan AJI gitu? Mendirikan AJI, ikut AJI segala macam Betul, itu. iya coba Ya kan karena latar apa namanya rekam jejak, aktivis, rekamnya juga aktivis, tukang demo apa segala macam itu ketika PWI ya, Bredel, apa Tempo di nama Bredel. yang anu itu terus teman-teman bikin aliansi jurnalis independen ya, ya, ya Jadi mau nggak mau itu wadah wadah melawan waktu itu. Ya jadi saya di AJI pernah jadi presidium ya. betul. Wah. Jadi aura perlawanan itu terus ya? Ya terus makanya saya sampai sekarang nggak tahu ya, saya pernah kemarin di UGM bikin konser perubahan, saya diwawancara itu tentang situasi sekarang apa segala macam itu, banyak teman-teman yang bilang, "Gila lu kok masih kayak zaman mahasiswa aja, emang salah?" Enggak, orang lain kan karena faktor umur kan ngomongnya nggak bisa gitu ya, saya nggak tahu. Saya Betul, betul, betul. beberapa kali diwawancarai masih galak-galak gitu aja. Soalnya apa ya, kalau bagi saya aktivis itu ya memang gampang terenyuh sama orang yang Tertindas. ditindas, sama orang, organisasi, atau apapun. Salah benarnya soal lain. Tapi Iya. kalau ada orang diperlakukan tidak benar, makanya saya sama teman-teman feminis apa segala macam, ya suka apa namanya langsung cepet matching gitu loh. Apa feminis, apa-apa yang mereka Iya. pokoknya menyuarakan suara orang tertindas, orang yang dilemahkan. Jadi gampang masuknya gitu loh. Oke, oke. Nah, ini, sekarang kan ini ada situasi ya, ya bukan sekarang sih sebenarnya, Iya, pada generasi muda ya, generasi iya, milenial yang disebut generasi iya, milenial. Ini kan sejak 98 ke belakang ini kan ya naik turun, tapi terbukti bahwa sebenarnya tidak yang namanya aktivisme mahasiswa itu tidak habis sama sekali ya. Buktinya iya, kemarin di UGM, di kampus Anda sendiri kan, iya. di UI ya, Ada mereka alumni yang melawan memalukan itu betul ya, ya. iya. Nah, ini Anda bisa melihat ini sebagai apa gitu? Atau bagaimana Anda bisa memberikan saran? Saya agak beda ya, saya kok percaya sama Mhm, anak muda itu, ya memang secara umum, gejala umum orang bilang
Anak Oke. muda sekarang instan, tidak ini, tidak itu, nggak kritis, nggak peduli. Saya sih merasa mungkin ada itu karena kita udah jadi orang tua. Iya, Maksud saya waktu kami demo-demo dulu, itu juga sedikit kok. betul. Kita juga merasa yang lain itu nggak baca buku, merasa ini. Nah, ini ya seperti itu lagi. Makanya saya bilang, makanya seperti dibilang tadi, ya ketua BEM UI oke tuh, ketua BEM UGM oke. Cuman kan ini ya, sorry kalau saya mau bilang kalau sekarang suasananya sampai istilahnya di sini kami muak, ya karena kalau zaman Soeharto ya, zaman Soeharto kita sedikit, kita nggak tahu siapa yang tidak menyukai kita. Oke. Kita cuman sedikit aja kalau orang gila berteriak-teriak. Kalau sekarang kita teriak-teriak, mau teriak presiden sekarang, teman sendiri yang iniin. Teman sendiri yang memusuhi kita. Kita kalau diburui aparat negara, dimusuhi masih ada heroiknya gitu loh. Jadi maksud Anda tantangan anak-anak muda sekarang lebih berat Tantangan daripada tantangan sekarang ini kan lebih ini ya. Terus kalau menurut saya, orang sekarang itu kalau mau muntah, dia bisa pegang HP, dia mau jelek-jelekin presiden, mau ngeritik siapa, mau bisa lewat ini gitu loh. Jadi ada yang kalau dulu kan memang suara itu mampet gitu loh. Oke. Satu-satunya jalan, ya kalau orang tua zaman dulu bilang cari perhatian, kurang kerjaan, satu-satunya jalan ya turun ke jalan. Kalau sekarang orang bisa pakai TikTok, orang bisa pakai FB, dia marah dengan siapa, dengan ini. Maksud saya, oke lah, tidak semuanya anak muda sekarang itu seperti bayangan kita, Oke. instan, nggak ini. Enggak, saya mau ini ya, anak saya misalnya, saya contohnya biar saya tahu aja. Anak saya itu memang main game terus ternyata dia nulis di majalah, dia nggak aktif loh, nggak aktif Pak. Nulis di majalah dia tentang Undang-Undang Cipta Kerja, bilang Jokowi menuju rezim otoritarian gitu. Jadi maksud saya, ya mungkin ada suasana yang kita jengkel. Iya. Misalnya sudah kayak gini kok anak-anak muda nggak kritis. Itu biasa lah itu. Tapi saya masih percaya kalau kita lihat di medsos itu banyak juga orang yang kritisnya juga lebih gila dari zaman saya Kalau nggak salah Anda mahasiswa. kan juga ketemu ketua BEM UGM Gibran kemarin itu ya. Iya. Nah, itu bagaimana kesan Bung ketika itu melihat anak-anak muda di Ya makanya ternyata anak muda dari yang kita menganggap mereka banyak juga yang kita respect. Dan saya dia lebih, kalau saya melihat ya, kalau bandingin zaman saya muda, ternyata Gibran yang dianggap orang nggak santun, nggak apa itu, anaknya sangat santun sekali. Dia juga nggak bilang Jokowi, dia nyebut Pak Presiden, Pak Jokowi, pokoknya ya itu galak karena memang dia harus galak aja gitu loh. Tapi pribadi anaknya sangat sangat halus, sangat sopan segala macam. Oke. Bung punya ini nggak saran untuk anak-anak muda sekarang apapun lah ya, apa sesuai hati gitu. Ya anak muda sekarang itu kan bagaimanapun kan lebih mudah ya. Maksudnya ya mereka juga, kita misalnya nggak lihat mereka baca buku, tapi buku kan ada juga di HP. Ya saran saya ya tetap saja kritis gitu loh. Tetap kritis dan jangan pernah misalnya sama kekuasaan itu terlalu larut jadi pemuja, jadi kayak siapa. Jangan idolity itu janganlah. Jadi penguasa itu hari ini kita dukung, setelah dia jadi, itu kita kembali jadi warga negara yang mengkritisi dia. Jadi jangan jadi pemuja dong. Kalau zaman Soeharto, antek-antek Soeharto itu memang misalnya aparat, paling jauh pegawai negeri. Sekarang kalau antek-antek Jokowi, masa kita juga jadi antek Jokowi? Udah gila aja gitu. Kita harus kritisi. Kita pilih dia, selesai kita pilih, saatnya kita dikritik ya dikritik. Kalau muji-muji ya nggak perlu. Karena artinya itu berjalan dengan baik gitu loh. Memang kita diperlukan untuk urusan kritik-kritik aja. Oke. Mm-mm. Oke, terakhir saya dengar, saya tahu Bung juga menulis Iya, ini saya nulis puisi-puisi ya. puisi ya. Anda kan penyair juga nih, ada satu Iya. kumpulan puisi. Mungkin
atau boleh satu puisi Tukang di cukur. akhir, betul. Di Iya. akhir ini kepada Sobat Forum mungkin bisa disampaikan di akhir segmen ini Tukang untuk cukur Tuan Presiden ini sajak-sajak 25 tahun reformasi. Hmm. Afnan Malai. Yang mau Anda bacakan adalah? Yang saya bacakan, saya tadi waktu ngelihat Wiji Tukul juga teman saya menolak lupa, terus saya jadi ingat tadi mau bacakan puisi Ya. tentang Wiji Tukul aja, sesuai juga dengan menolak lupa itu kalau nggak Munir ya Wiji Tukul gitu loh, Oke, yang menarik. diingatan saya ya. Silakan. Kemana Wiji? Kata-katanya lugas, pintanya tandas. Ia peringatkan penguasa agar semua waspada. Diberinya tanda-tanda kapan harus melawan. Tubuhnya paria memanggul nestapa. Berjuta-juta diri menyangga para kuasa, penindas yang cemas terhempas lara, tergerus mampus. Wahai penguasa laknat, siapakah kalian? Dari tahun ke tahun tipis telingamu kami lukai, coreng-moreng mukamu ditikam dungu. Tuli ditanya, Wiji di mana? Jogja 2023. Itu aja terakhir dari saya. Terima kasih Bung Afnan sudah hadir di acara menolak lupa. Ya. Demikian para Sobat Forum. Terima kasih dan kepada Bung Afnan sekali lagi. Sip. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama.